Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Istilah bank sendiri berasal dari bahasa Prancis dan Italia yang menggambarkan fungsinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang dan sebagai penyedia alat pembayaran. Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia, bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Syariah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah. Mereka berperan dalam mendukung investasi masyarakat dan mengembangkan investasi dalam masyarakat. B. Sejarah Bank Syariah. Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian Bank Syariah ini dimulai tahun 1960 ketika Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Selanjutnya hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional MUI pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 di Jakarta yang menghasilkan amanat untuk membentukkan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut dengan Tim Perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil dari kinerja Tim Perbankan MUI ini ialah kemudian melahirkan Bank Syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 yang beroperasi sejak pada tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade begitu pesat, baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah Indonesia. Asal perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan Bank Umum dan BPR beroperasional dengan prinsip syariah. Lalu pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur berbagai aspek seperti tata kelola, manajemen risiko, dan lain-lain. Kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun terdapat perbedaan yang prinsipal antara keduanya, yaitu transaksi riba yang diupayakan untuk diadakan dalam bank syariah. Adapun ketiga kegiatan utama bank syariah adalah nomor 1, pengumpulan dana. Pertama, pemberian titipan yang sudah dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan. Dan ada 2 jenis hadiah. Hadiah adalah mana? Penerima titipan boleh memanfaatkan dana tersebut. Hadiah jatah amanah. Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan dana tersebut sampai pemilikan mengambil kembali. 2. Prinsip mudharabah. Perjanjian kerjasama usaha di mana satu pihak menyediakan dana dan satu pihak lainnya menolak usaha atau lebih mahal dan mudah. Ada 3 jenis mudharabah. Mudharabah mutlakah. Pengelola memiliki kewajiban penuh dalam menjalankan usaha. Berubah upaya dan menerima dana memberikan bantuan dalam pengelolaan usaha. Berubah mesti terasa. Pihak pengelola menyertakan modal dalam investasi. Nomor 2, penyaluran dana. Pertama, jual beli. Murah sabar. Bank sebagai penjual memberitahu harga perolehan satu barang dan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan bersama dengan pembeli. Salam, nasabah membayar lunas sebelum menerima barang yang disepakati. Istisna, pembeli mempercayakan pembuatan barang kepada produsen dan sesuai harga dan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua, investasi. Mudharabah kerjasama pekerja
dan pemilik modal dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati. Musyarakah kerjasama investasi dengan pembagian dan keuntungan yang proporsional. Sewa menyewa, ijarah, perpindahan hak milik barang atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa mengubah status pemilikan. Ijarah mutahiyah bitamlik, kombinasi sewa menyewa, jual beli, dan hibah, di mana barang yang disewa dapat dibeli pada akhir masa sewa. 3. Jasa pelayanan. Jasa pelayanan diberikan oleh bank syariah berdasarkan akad sebagai berikut. 1. Wakalah, yaitu serah terima dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. 2. Awalah, yaitu transaksi yang timbul karena suatu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. C. Kafalah, yaitu jaminan pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama bertanggung jawab atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. D. Rahan, yaitu penahanan aset nasabah untuk agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. E. Hikmah dan manfaat bank syariah. 1. Terhindar dari riba. 2. Transaksinya berdasarkan syariat Islam. 3. Sistem keuntungannya berdasarkan sistem bagi hasil. 4. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. 5. Memberikan saldo tabungan yang rendah. 6. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. 7. Penabung adalah mitra bank syariah. 8. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. 9. Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Ringkasan dari definisi koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, serta tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan menjalankan aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi ini dapat dikenal sebagai istilah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau unit simpanan pinjam dan pembiayaan syariah USPPS yang melibatkan simpan pinjam pembiayaan syariah dan pembayaran zakat, infak, sedekah serta wakaf. Keuntungannya dalam koperasi dibagikan menjadi berdasarkan peran serta dan adil anggota dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU. Meskipun sering disebut sebagai baitul ma'al wa tamil, perbedaan utama adalah bahwa koperasi syariah hanya memiliki satu lembaga, sementara DNT memiliki dua lembaga, yakni lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah. Tujuan akhir dari koperasi syariah adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Koperasi syariah dimulai dengan Syarikat Dagang Islam yang diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo. Kemudian, pertumbuhan BMT di Indonesia sejak 1992 memberi warna baru bagi ekonomi mikro, kecil, dan menengah dalam sektor informal. BMT berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memiliki kesamaan dengan koperasi umum, yaitu prinsip ekonomi kerakyatan. Tetapi perbedaannya terletak pada penggunaan prinsip syariah yang tidak menggunakan bunga dan mempertimbangkan halal haram dalam operasi. Sementara koperasi umum berlandaskan peraturan dan kesepakatan bersama. Nah, lalu untuk memanfaatkan hikmah koperasi syariah, yang pertama, mendorong potensi dari setiap anggota serta mensejahterakan anggota koperasi syariah. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya tentunya kan. Lalu yang ketiga, meningkatkan perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Yang keempat, menjadi saluran penyedia dana dan pengguna dana. Lalu yang kelima, memperkuat keanggotaan koperasi sehingga menjadi kerjasama yang baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada yang pertama Al-Quran pada hadis terutama tentang prinsip tolong menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau tawaful. Kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama sila kelima
dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi di dalamnya. Terkandung makna filosofis bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Adapun pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini juga relevan dengan asas dan prinsip koperasi, yaitu asas gotong royong dan kekeluargaan, di mana semua anggota memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam koperasi, sehingga terdapat prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota koperasi. Yang terakhir atau yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM nomor 16 per MUKM 9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana dilakukan untuk mengembangkan koperasi syariah itu sendiri. Sumber dana koperasi syariah dapat dibagi menjadi yang pertama simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Yang kedua, penyaluran dana. Dana yang dihimpun dari anggotanya haruslah disalurkan kembali kepada anggota. Tiga, investasi, di mana koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal dan anggotanya bertindak sebagai pelaku usaha. Yang keempat, jual beli, yaitu terdiri dari bai al-mudharabah, yaitu yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dan bai al-istisna atau bai al-salam yang dilakukan oleh tiga pihak. 5, pelayanan jasa, yaitu sewa menyewa dan penitipan. Yang keenam, pengalihan piutang atau hawalah. Yang ketujuh, pegadaian syariah atau rohon, yaitu menahan aset sebagai jaminan. Yang kedelapan, pendelegasian mandat, yaitu jasa yang disediakan untuk pengurusan SIM, STNK, atau bisa juga untuk pembelian barang tertentu.